Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsu tsani fi ma yarji'u ila hadhil qaidati min abwabil fiqhi. Kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu di perkara-perkara yang bab-bab fikih kembali kepada kaidah ini. Kita masih di kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasid ya. Kalau kemarin pembahasan yang pertama itu tentang dasar atau dalil dari kaidah al-umuru bimaqasid ya. Sekarang tentang bab-bab fikih yang kembali kepada kaidah yang pertama ini. Apa saja bab-bab fikih itu? I'lam annahu qad tawatara an-naqlu 'anil a'immati fi ta'zimi qadri hadisin niyat. Ketahuilah bahwa sungguh telah bertubi-tubi atau tawatur itu sangat banyak kutipan naklu dari para imam di dalam memuliakan atau mengagungkan derajat dari hadis niat ini. Jadi banyak yang memuji dan memuliakan hadis tentang niat ini. Qala Abu Ubaidatin laisa fi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma'u wa aghna wa aktsaru faidatan minhu. Menurut Abu Ubaidah tidak ada di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis atau sesuatu yang lebih mengumpulkan, yang lebih kaya, yang lebih banyak akan faedah dari hadis sunniyat ini. Jadi tidak ada yang melebihi hadis sunniyat ini dalam hal banyak dan kaya akan faedahnya. Wattafaqo al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmadu ibnu Hambalin wa ibnu Mahdi wa ibnul Madini wa Abu Dawud wa Daruqutni wa ghairuhum ala annahu sulusul ilmi. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ibnu Mahdi, Ibnu Madini, Abu Dawud, Daruqutni dan yang lainnya sepakat bahwa hadis sunniyat ini adalah sepertiga bagian dari ilmu. Wa minhum man qala rubuhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa seperempat dari ilmu. Wa wajjaha al-Baihaqiyyu kaunahu sulusal ilmi, dan Imam Baihaqi memberikan wajah, memberikan alasan bahwa kaunahu adanya hadis sunniyat ini adalah sepertiganya ilmu. Alasannya apa? Bi anna kasbal abdi yaqau bi qalbihi wa lisani wa jawarihi. Bahwa sesungguhnya pekerjaan orang atau pekerjaan hamba itu terjadi dengan hatinya atau dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya. Aksam. Oh, ini ada yang kurang ini. Fanniyatu ahadu aksamiha. Ini kurang fanniyatu. Fanniyatu ahadu aksamiha. Ini redaksinya kalau di kitab lain ada tambahan fanniyatu ahadu aksamiha. Bukan tambahan ya, redaksi lain memang ini fanniyatu ahadu aksamiha asalasa. Jadi ini kembali lagi ya menurut pemahaman Baihaqi, alasan Imam Baihaqi tadi bahwa pekerjaan manusia itu terdiri dari pekerjaan hati, lisan, dan anggota tubuh. Fanniyatu ahadu aksamiha. Niat ini salah satu bagian dari ketiga itu. Qalbi, lisan, jawareh. Warjahu, dan yang paling unggul. Li'annaha, karena sesungguhnya niat. Qad takunu ibadatan mustaqilatan. Karena sesungguhnya niat itu terkadang ibadah sendiri. Jadi niat saja itu sudah dihitung pahala atau sudah bisa menghasilkan pahala. Wa ghairuha yahtaju ilaiha, dan selain niat itu membutuhkan niat. Sampai Imam Yasin bin Salvadani itu menafsiri hadis yang kemarin ya, di dalam landasannya itu niatul mu'min khairun min amalihi ditafsiri dengan al-amal an-niyat al-amal biniyatin an-niyah bila amalin khairun min amalin bila niyatin. Niat dengan tanpa amal itu lebih baik daripada amal tapi tanpa niat. Wa min sama warada niyatul mu'min khairun min amali. Nah ini. Dari sini datanglah hadis niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Tanpa amal pun kadang niatnya saja sudah bisa diberikan pahala. Wa kalamul imami Ahmad
Wa kalamul imami Ahmad yadullu ala annahu arada bi kauni sal ilmi annahu ahadul qawaidis salasi allati turaddu ilaiha jamil ahkami indahu. Perkataan Imam Ahmad menunjukkan bahwa Imam Ahmad mengkategorikan hadis niat ini termasuk sepertiga ilmu dengan alasannya adalah termasuk bagian dari 3 kaidah yang dikembalikan ke 3 kaidah itu semua hukum-hukum fikih menurut Imam Ahmad. Fa innahu qala, Imam Ahmad berkata, usul Islami ala salah satu hadis. Dasar Islam itu terdiri dari 3 hadis. Hadis yang pertama adalah al-amalu bin niyati ya ini. Harokatnya memang agak sedikit beda. Memang banyak yang salah ini. Wa haditsu man ahdasa, ini bukan min ini. Dan hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Hadis pertama al-amal bin niyat, segala amal tergantung niatnya. Hadis kedua, barang siapa yang membuat hal baru di dalam urusanku, di dalam agamaku itu artinya agamanya Nabi Muhammad, agama Islam. Hadza ma laysa minhu, yang tidak ada hubungannya dengan agama ini, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Wa haditsu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, dan hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa qala Abu Dawud madarus sunnati ala arba'ati ahadis. Menurut Imam Abu Dawud, sumber dari sunnah itu terdiri dari 4 hadis. Hadis yang pertama hadisul a'malu bin niyat. Hadis al-amalu bin niyat. Wa haditsu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Termasuk hadis yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan yang tidak berfaedah. Wa haditsu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa haditsu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan hadis sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa fi lafdin anhu, dan di dalam satu riwayat, satu lafaz dari anhu ini dari Abu Dawud. Hadis yang berbunyi yakfi al-insan lidini arba'atu hadis. Bukan hadis ya ini. Perkataannya Imam Abu Dawud. Cukup bagi manusia dalam agamanya itu 4 hadis ini. Fadzakaruha, kemudian Abi Daud menuturkannya, wa dzakara badal akhir, dan menyebutkan sebagai ganti dari akhir. Jadi Imam Abi Daud ini menyebutkan 4 sebelumnya, kemudian ini dalam satu riwayat ada 4 lagi, dan ini disebutkan sebagai ganti yang terakhir, yaitu ini. Innallaha thayyibun, ini diganti menjadi hadis la yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhi ma yarda li nafsi. Seorang mukmin tidak dikatakan mukmin yang sempurna sampai dia rela sesuatu kepada saudaranya, yaitu sesuatu yang dia rela untuk dirinya sendiri. Artinya kalau dia rela dengan apa yang terjadi pada dirinya, maka dia rela terjadi itu pada saudaranya dan sebaliknya. Wa anhu aidon, dan dari ini kembali ke Abi Dawud lagi ya. Dan dari Imam Abi Dawud lagi, al-fiqhu yadur ala khamsati ahadis. Fikih ini berputar kepada 5 hadis. Hadis yang pertama al-amalu bin niyati wal halalu bayyinun. Hadis kedua wala dororo wala diroro, tidak ada membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Mama nahitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah sebisa kamu. 5 hadis ini. Itu menurut satu riwayat dari Abu Dawud lagi. Wa qala ad-Daruqutni usulul hadisi arba'atun. Imam Daruqutni berkata, pokok hadis itu ada 4, al-amalu bin niyat, wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, wal halalu bayyinun. Sekali lagi ini harokatnya salah ya, banyak yang salah. Washad fid dunya yuhibbukallah, dan zuhudlah di dalam dunia maka Allah akan mencintai. Wa haka al-Khaffaf min ashabina fi kitabil Khisal an Ibnu Mahdi wa Ibnil Madini. Imam Khaffaf dari ashab kita, Imam ashab Syafi'i, di dalam kitab Khisal dari Ibnu Mahdi dan Ibnu Madini menceritakan bahwa anna madarul hadis ala arba'atin, bahwa pokok hadis itu, pusaran hadis itu ada 4.
pada 4 hadis, al-amalu binniyat wala yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdasalas, artinya adalah mengalirnya darah seorang muslim itu tidak halal kecuali sebab 3 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, dan bunyal Islamu ala khamsin wal bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkaro. Ini mudda'i. Dan hadis al bayyinatu al mudda'i wal yaminu ala man angkaro. Jadi ini 5 pokok hadis menurut Imam Khaffaf dalam Kitabul Khisal. Wallahu a'lam.